adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Ada sukacita hari ini? Iya, puji Tuhan, kita pasti bersukacita ya. Nah, di bulan Desember ini kita sangat bersukacita karena kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Mari kita menyanyikan kidung pujian, Selamat, Selamat Datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, sekarang kakak mau bertanya nih. Pernah tidak adik-adik menempuh perjalanan yang jauh dari satu daerah ke daerah yang lain? Atau dari Makassar ke Toraja? Pernah? Iya, kalau pernah, apa yang adik-adik rasakan ketika menempuh perjalanan tersebut? Iya, kita pasti merasa capek, kita merasa lelah, kita tidak sabar, dan selalu bertanya-tanya, kapan ya kita sampai, jam berapa ya kita sampai. Nah, untuk itu kita akan berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan Yesus selalu mampukan kita agar tetap sabar dalam setiap menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu sabar dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu sabar dan setia, serta bersyukur untuk setiap kasih dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 3 ayatnya yang ke-8. Adik-adik boleh melihat tulisan yang tertera di layar. Kita mulai ya. Dari Tuhan datang pertolongan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan kidung pujian, Kandang Domba Itu Rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Ya anak-anak, baik, sekarang kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab dan doa pengakuan dosa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan kasih dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah banyak akan berbuat kesalahan kepadamu,
hingga menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Sekarang ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman. Ya Tuhan, tolong kami agar kami dapat berpegang pada firman. Ya Roh Kudus, uratikan agar kami dapat mengerti akan maksud firman. Dalam namamu kami mengangkat doa ini. Amin. Ya, anak-anak, cerita Ibu Guru pada hari ini yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di sebuah kerajaan, yaitu di kerajaan Romawi, diperintah oleh seorang kaisar yang bernama Kaisar Agustus. Suatu waktu, Kaisar Agustus ini mengeluarkan sebuah perintah bahwa semua orang harus mendaftarkan diri supaya mereka ditahu data jumlah penduduk waktu itu. Jadi orang-orang Romawi pada saat itu dimanapun mereka berada harus pulang untuk mendaftarkan diri mereka. Maria dan Yusuf, suaminya, pada saat itu berada di kota Nazaret. Tapi karena perintah atau mereka ini mendengar bahwa semua orang harus didaftar, Yusuf yang adalah orang Bethlehem, nenek moyangnya dari Raja Daud, harus pulang pula ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri mereka. Waktu itu anak-anak tidak ada kendaraan seperti sekarang ini. Sekarang ini kan kalau ada apa-apa kita bisa cepat. Bisa pulang naik pesawat, kapal laut, mobil, motor, sepeda. Zaman dulu tidak ada yang begituan. Zaman dulu itu kendaraan cuma ada kendaraan hewan. Tetapi mereka tidak punya. Jadi waktu itu Maria dan Yusuf berjalan kaki. Padahal waktu itu Maria sedang mengandung, perutnya sudah besar. Tetapi karena orang harus mendaftarkan diri, ya mereka berjalan. Bayangkan dari satu kota ke kota yang lain jauh jaraknya. Tetapi mereka percaya, Maria dan Yusuf percaya bahwa dia sedang melayani Tuhan. Dia percaya di dalam hatinya bahwa Tuhan Allah akan melindungi mereka, Tuhan Allah akan beserta dengan mereka, Tuhan Allah akan menuntun perjalanan mereka hingga mereka bisa tiba di Bethlehem. Setibanya di Bethlehem anak-anak, kan semua orang-orang yang berada di luar kota Bethlehem, karena mereka semua datang untuk mendaftarkan diri, jadi tempat penginapan itu penuh semua. Rumah-rumah penuh semua. Banyak orang. Yusuf ke sana kemari mencari tempat penginapan untuk ditempati bersama dengan istrinya yang sedang mengandung. Tidak ada yang kosong. Padahal pada saat itu Maria sudah kesakitan, sudah mau melahirkan. Tetapi dia kasihan setengah mati ke sana kemari cari tempat penginapan, tidak ada yang kosong. Akhirnya karena dia sudah lihat istrinya sudah mau melahirkan, dia melihat satu buah kandang hewan, kandang domba yang kosong. Anak-anak tahu itu semua pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan tempat di mana bayi Yesus akan lahir. Lalu Yusuf mengajak istrinya Maria untuk pergi ke kandang domba yang kosong tadi. Dan disitulah Maria melahirkan bayinya. Bayi Yesus sudah lahir. Terpujilah Tuhan. Tuhan Allah menuntun kelahiran akan bayi mungil, anak Allah, putra Allah satu-satunya. Bayi Yesus, bayi yang memperdamaikan dunia ini. Sukacita telah hadir di dunia. Mari kita bergembira. Bayi Tuhan, bayi Allah, putra Allah sudah dilahirkan di dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Semua orang di muka bumi ini bersuka cita karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan dengan kelahiran bayi Allah. Mari anak-anak kita bersuka cita. Anak-anak, dari cerita kelahiran Tuhan Yesus ini, Ibu Guru mau
berkata kepada anak-anak, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Tuhan Allah adalah Allah yang berkuasa, mampu untuk membuat anaknya lahir di tempat yang megah, di tempat yang mewah, di tempat yang sangat bagus. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa Yesus, anaknya, putranya, dia lahir di tempat yang sederhana ini. Karena itu anak-anak, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh mau memegahkan diri kita. Kita tidak boleh pandang enteng orang. Kita tidak boleh menghina sesama kita. Mentang-mentang kita kaya, kita menghina yang miskin. Mentang-mentang kita gagah, kita menghina yang jelek. Atau mentang-mentang kita pintar, kita menghina yang bodoh. Itu tidak boleh. Tuhan Allah memperlihatkan kita bagaimana Yesus lahir di tempat yang sederhana. Dia mau mengajak kita supaya kita anak-anak sekolah minggu, kita harus mencintai sesama kita, harus hidup yang sederhana. Yesus bisa saja lahir dengan tempat yang bermegah atau sebagainya, tempat yang bagus. Tetapi itu Tuhan Allah tidak mau lakukan. Tuhan Allah mau tampakkan di dunia ini bahwa kita harus selalu hidup sederhana. Kita harus sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus mencintai sesama kita dengan cara berteman, tidak boleh pilih-pilih orang. Kita berteman dengan siapa saja, baik dia kaya maupun miskin, baik dia pintar maupun bodoh, baik dia gagah maupun jelek. Kita tidak boleh pilih-pilih orang, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus mau mengasihi, menyayangi sesama kita manusia. Dan pun kita harus yakin bahwa dengan kelahiran Tuhan Yesus, dengan sukacita yang Tuhan Yesus datang bawa ke dalam dunia ini, kita selalu harus bersukacita bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di dunia untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Karena itu, dengan kelahiran Yesus Kristus ini, mari kita merayakan hari kelahiran Yesus yang dikenal dengan hari Natal dengan penuh sukacita. Kalau ada baju baru ya dipakai, kalau tidak, tidak apa-apa. Kita harus gembira, harus penuh sukacita, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Oke? Anak-anak sekolah minggu, Jemaat Lo Membaji, harus gembira selalu. Karena Tuhan Yesus, Tuhan Allah di sorga, selalu menyertai kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita akan membaca Alkitab. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 2 pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Lukas 2 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Baik, anak-anak kita baca bersama-sama ya. Ibu guru baca juga di sini, anak-anak baca juga di rumah ya. Lukas 2 pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, timbalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus yang punya kehidupan kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat anak-anak semua. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, aktivitas kita untuk minggu ini adalah menghafal ayat Alkitab. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23b. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23b berbunyi, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita ulang ya. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23b. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Nah, sekarang kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7b berbunyi, Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyikan kidung pujian di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berpelutkan kain. Bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan terang. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di surga kelak. Ya adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Semuanya duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami telah memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat adik-adik kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus memberkati mereka, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah melalui semuanya itu, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya ada daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat adik-adik kami dalam masa pertumbuhannya.
Tuhan Yesus memberkati mereka, biarlah mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Juga dalam masa studi mereka, Tuhan Yesus memberkati, berikan mereka semangat belajar yang baik, agar kelak nanti mereka dapat menjadi kebanggaan orang tua terlebih Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, buat mama dan papa kami yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendidik kami. Tuhan Yesus memberkati juga mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam setiap aktivitas, pelayanan, dan pekerjaannya. Kami berdoa buat guru-guru kami ya Tuhan, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanannya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami, biarlah tetap tenteram, aman, dan damai dalam naungan-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, dengarkan dan sahutilah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Petunjuk hidup baru kita terambil dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan kidung pujian Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Berkati